Selamat datang, Mystikus Channel. Maulana Syaikh Nazim Al-Haqqani berkata, Allah berkata pada Nabi, pada malam Mi'raj, ya Muhammad, telah kuciptakan seluruh makhluk demi dirimu, dan aku berikan semua itu padamu. Pada saat itu, Allah mengaruniakan pada Nabi kekuatan untuk melihat semua yang telah Ia ciptakan, dengan semua cahaya dan nur mereka, dan semua kenikmatan yang telah Allah karuniakan pada makhluknya dengan menghiasi mereka dengan atribut-atributnya dan dengan cinta dan keindahan ilahiyahnya. Muhammad terkesima dan terpesona karena Allah telah memberi beliau suatu hadiah berupa makhluk-makhluk seperti itu. Allah berfirman kepada beliau, ya Muhammad, apakah kau bahagia dengan ciptaan-ciptaanku ini? Beliau menjawab, ya, wahai Tuhanku. Ia berfirman, kuberikan mereka kepadamu sebagai amanah untuk kau jaga, agar kau bertanggung jawab atasnya, dan untuk mengembalikan mereka padaku dalam keadaan seperti saat mereka kuberikan padamu. Muhammad memandang pada mereka dengan penuh kegembiraan karena mereka begitu berkemilau dengan cahaya-cahaya yang indah, dan beliau berkata, wahai Tuhanku, aku terima. Allah berfirman, apakah kau terima? Beliau menjawab, ku terima, ku terima. Dan begitu beliau selesai menjawab untuk ketiga kalinya, Allah mengaruniakan beliau suatu kasyaf, visi, akan dosa-dosa dan berbagai bentuk kesengsaraan, kegelapan, dan kejahilan di mana mereka akan terjatuh ke dalamnya. Saat Muhammad melihat hal ini, beliau kaget dan cemas, berpikir bagaimana beliau akan dapat mengembalikan mereka kepada Tuhannya dalam keadaan suci seperti keadaan awalnya. Beliau berkata, wahai Tuhanku, apa ini? Allah menjawab, wahai kekasihku, inilah tanggung jawabmu. Engkau harus mengembalikan mereka padaku dalam keadaan suci, seperti ketika aku berikan mereka padamu. Kemudian Muhammad berkata, wahai Tuhanku, berikan padaku penolong-penolong untuk membantuku membersihkan mereka, untuk mensucikan roh mereka, dan untuk membawa mereka dari kegelapan dan kejahilan menuju makom pengetahuan, kesalihan, kedamaian, dan cinta. Allah kemudian mengaruniakan pada beliau suatu pemandangan, kasyaf, di mana Ia memberitahukan pada beliau bahwa di antara seluruh ciptaan itu, Ia telah memilih bagi beliau 7.007 wali Naqsyabandi. Ia berfirman, wahai kekasihku, ya Muhammad, wali-wali ini adalah termasuk wali-wali istimewa yang telah kuciptakan untuk menolongmu menjaga agar ciptaan ini tetap suci. Di antara mereka, terdapat 313 yang memiliki tingkatan tertinggi, makom paling sempurna di hadirat ilahiyah. Mereka adalah pewaris rahasia dari 313 rasul-rasul. Kemudian kuberikan padamu 40, yang membawa kekuatan yang paling istimewa, dan mereka adalah tonggak-tonggak dari seluruh wali. Mereka akan menjadi guru dan syaikh besar di masa-masa mereka, dan mereka akan menjadi para pewaris dari rahasia hakikat. Di tangan para wali inilah, setiap orang akan disembuhkan dari luka-lukanya, baik luka luar maupun luka dalam. Wali-wali ini akan mampu membawa seluruh umat dan seluruh makhluk ciptaan tanpa ada tanda-tanda kelelahan. Setiap orang di antara mereka adalah Gauts, pemberi syafaat tertinggi, di zamannya, yang di bawahnya ada 5 orang kutub spiritual. Nabi begitu bahagia dan beliau berkata, wahai Tuhanku, berikan lagi bagiku. Kemudian Allah pun menunjukkan padanya 124.000 wali, dan Ia berfirman, wali-wali ini adalah pewaris dari 124.000 nabi. Seorang wali adalah seorang pewaris dari seorang nabi. Mereka pun akan di sana membantumu membersihkan umat ini. Ketika Nabi sedang naik ke hadirat ilahiyah, Allah membuat beliau untuk mendengar suara seorang manusia. Suara itu adalah suara dari seorang teman dan sahabat terdekatnya, Abu Bakar Asy-Syiddiq. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk memerintahkan Abu Bakar Asy-Syiddiq untuk memanggil seluruh wali-wali Naqsyabandi, yang 40, yang 313, dan yang 7.007, beserta seluruh pengikut dan murid mereka, dalam bentuk spiritual, roh, mereka, ke hadirat ilahiyah. Semuanya untuk menerima cahaya dan barokah yang istimewa itu. Kemudian Allah memerintahkan Nabi, yang kemudian memerintahkan Abu Bakar, untuk memanggil 124.000 wali dari 40 torekot lainnya beserta murid-murid mereka untuk diberikan cahaya di hadirat ilahiyah. Seluruh syaikh mulai muncul di perkumpulan itu beserta seluruh murid mereka. Allah kemudian menyuruh Nabi untuk melihat mereka dengan kekuatan dan cahaya kenabiannya, dan untuk mengangkat mereka semua ke makom syiddiqin, yang terpercaya dan yang benar. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi, dan Nabi pun berkata kepada para wali, kalian semua dan seluruh pengikut kalian akan menjadi bintang gemintang yang berkilauan di antara manusia, untuk menyebarkan cahaya yang telah kuberikan pada kalian di prakaabadian ke seluruh manusia di permukaan bumi. Maulana Syaikh Nazim berkata,
Itu semua hanyalah satu di antara rahasia-rahasia yang telah dibuka tentang malam Mikraj kepada kalbu para wali melalui periwayatan, transmisi, dari sanad emas Torekot Naqsyabandi. Lebih banyak lagi kasyaf yang diberikan kepada Nabi, tetapi tidak ada izin untuk membukanya. Malam itu, Nabi diperintah Allah untuk melakukan 50 sholat dalam sehari. Beliau meringkasnya menjadi 5 kali sholat dalam sehari atas nasihat Nabi Musa. Beliau kembali dari malam Isra Mikraj, dan orang pertama yang mempercayai beliau adalah Abu Bakar Asy-Siddiq. Orang-orang kafir, sambil berharap untuk mempermainkan beliau, menanyakan pada beliau untuk melukiskan Yerusalem. Beliau melukiskannya dengan seluruh detailnya, dan orang-orang kafir dipermalukan. Siksaan atas Nabi dan sahabat-sahabat beliau semakin meningkat. Kemudian Allah mengirimkan pada beliau, kaum Ansyar, penolong, dari Madinah. Islam telah mulai tersebar pada suku-suku dari oasis kecil ini yang terletak tak jauh dari Makkah. Allah memberikan izinnya bagi kaum mukmin untuk berhijrah ke Madinah, rumah dari kaum Ansyar. Abu Bakar menginginkan untuk berhijrah, tetapi Muhammad berkata padanya, "Jangan pergi dulu, tunggulah, dan mungkin kau akan berhijrah bersamaku." Ada suatu kejadian amat penting yang mesti terjadi. Nabi meninggalkan Makkah di malam hari bersama Abu Bakar, dan meninggalkan di belakang beliau Ali untuk berpura-pura berperan sebagai beliau di tempat tidur beliau. Di perjalanan, beliau berhenti untuk bersembunyi di Gua Sur. Abu Bakar berkata, "Wahai Nabi, jangan masuk, aku akan masuk lebih dahulu." Dalam hatinya, Abu Bakar berpikir bahwa mungkin akan ada sesuatu yang berbahaya di dalam dan ia memilih untuk menghadapinya lebih dulu. Abu Bakar menemukan sebuah lubang di dalam gua itu. Abu Bakar memanggil Nabi untuk masuk ke dalam, dan ia sendiri menaruh telapak kakinya di atas lubang itu, menutupinya. Nabi masuk dan menaruh kepala sucinya di pangkuan paha Abu Bakar. Seekor ular di dalam lubang tadi mulai menggigit kaki Abu Bakar. Abu Bakar mencoba sekuat tenaga untuk tidak bergerak, sekalipun ia dalam kesakitan yang amat sangat. Air mata mulai menetes dari matanya, dan mengalir melalui pipinya. Setetes air mata itu terjatuh mengenai wajah suci Nabi. Saat inilah, sebagaimana disitir dalam Quran, ia berkata pada sahabatnya, "Jangan bersedih, sungguh Allah beserta kita." Abu Bakar berkata pada Nabi, "Wahai Nabi Allah, aku tidak bersedih, tetapi aku dalam kesakitan. Seekor ular tengah menggigit kakiku dan aku khawatir ia akan menggigitmu. Aku menangis karena hatiku terbakar demi dirimu dan demi keselamatanmu." Nabi begitu bahagia dengan jawaban sahabat terkasihnya ini hingga beliau memeluk Abu Bakar Asy-Siddiq, menaruh telapak tangan beliau di kalbu Abu Bakar dan menuangkan pengetahuan yang telah Allah karuniakan pada beliau ke dalam kalbu Abu Bakar Asy-Siddiq. Karena itulah beliau bersabda dalam sebuah hadis, "Apapun yang telah Allah tuangkan dalam kalbuku, aku tuangkan ke dalam kalbu Abu Bakar." Maulana Syaikh Muhammad Nazim Al-Hakoni berkata, selanjutnya Nabi menaruh tangan beliau yang lain ke kaki Abu Bakar Asy-Siddiq dan membaca, "Bismillahirrohmanirrohim," dan kaki Abu Bakar pun segera sembuh. Kemudian beliau memerintahkan sang ular untuk keluar, dan ular itu pun keluar, menggulung dirinya di depan Nabi. Kemudian Nabi bersabda kepada ular tersebut, "Tak tahukah engkau bahwa daging seorang syidik diharamkan bagimu, mengapa engkau memakan daging sahabatku?" Ular itu menjawab kepada Nabi dalam bahasa Arab yang murni dan sempurna, "Wahai Nabi Allah, tidakkah semua ciptaan diciptakan demi dirimu dan demi cintamu wahai Nabi, aku pun mencintaimu. Saat kudengar bahwa Allah berfirman bahwa umat terbaik adalah umatmu, aku pun memohon padanya untuk memperpanjang umurku dan mengaruniakan padaku kehormatan untuk dapat tergolong sebagai umatmu dan untuk dapat melihat wajah sucimu. Dan Allah mengabulkan harapanku dan kehormatan itu bagiku." Ketika Abu Bakar menaruh kakinya di lubang itu, kakinya menghalangi pandanganku. Aku ingin agar ia memindahkan kakinya agar aku dapat melihat dirimu. Nabi bersabda, "Pandanglah diriku sekarang dan penuhi harapanmu." Ular itu memandang dan memandang. Setelah beberapa saat, ia mati. Nabi memerintahkan jin untuk membawa ular itu pergi dan menguburkannya. Maulana Syaikh Nazim berkata, hal-hal ini adalah rahasia-rahasia yang telah diberikan kepada kalbu-kalbu para wali Naqsyabandi. Beliau melanjutkan ceritanya sebagai berikut, kemudian Nabi bersabda kepada Abu Bakar, "Sebenarnya tak ada keperluan apapun untuk berhenti di gua ini, kecuali suatu peristiwa yang penting akan terjadi di sini. Suatu cahaya dari akar suatu pohon spiritual yang akan menyebar ke seluruh umat manusia, suatu cahaya yang datang langsung dari hadirat ilahiyah, akan muncul di sini. Allah telah memerintahkan padaku untuk menyampaikannya padamu dan ke seluruh pengikut tasawuf Naqsyabandi." Jalur transmisi ini tidaklah disebut sebagai Naqsyabandi saat itu, tetapi dikenal sebagai anak-anak dari Abu Bakar Asy-Siddiq, dan beliau, Abu Bakar, dikenal oleh para wali sebagai bapak dari jalur sanad ini.
Kemudian Allah memerintahkan Nabi untuk menyuruh Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk memanggil seluruh syaikh, guru, dari sanad emas yang merupakan pewaris dari Abu Bakar. Abu Bakar memanggil para Grand Syekh dari sanad emas. Seluruh dari mereka, dari zamannya hingga ke zaman Al-Mahdi mereka semua dipanggil lewat roh-roh mereka dari alam arwah. Kemudian Abu Bakar diperintahkan pula untuk memanggil 7.007 wali Naqsyabandi. Kemudian Nabi memanggil 124.000 nabi-nabi. Abu Bakar Ash-Shiddiq, dengan perintah Nabi, memerintahkan setiap Grand Syekh untuk mengumpulkan pengikut-pengikutnya untuk hadir secara spiritual. Kemudian Abu Bakar Ash-Shiddiq memerintahkan seluruh syaikh untuk mengambil tangan para pengikut mereka untuk menerima bayat, inisiasi. Abu Bakar menaruh tangannya di atas mereka semua, dan kemudian Muhammad menaruh tangan beliau di atas mereka semua, dan kemudian Allah meletakkan tangannya, tangan kekuasaan, kudrot, di atas mereka semua. Dan Allah, oleh dirinya sendirilah, menaruh di lidah setiap orang yang hadir bacaan zikirnya, talqin az-zikir, dan ia memerintahkan Nabi untuk menyuruh Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk memerintahkan semua wali yang hadir bersama pengikut-pengikut, murid, mereka untuk melafazkan apa yang mereka dengar dari suara kudroti. Allahu, Allahu, Allahu hak Allahu, Allahu, Allahu hak. Allahu, Allahu, Allahu hak. Semua mereka yang hadir mengikuti syaikh mereka, dan para syaikh itu mengikuti apa yang mereka dengar dari Nabi yang juga melafazkan. Kemudian Allah mengajarkan rahasia dari zikir, yang dikenal sebagai Hatam Hwajagan, kepada Abdul Khalik Al-Gujdawani, yang memimpin zikir pertama di antara para wali dari Torekot Naqsyabandi. Nabi mengumumkan kepada Abu Bakar, yang kemudian mengumumkannya ke seluruh wali, bahwa Abdul Khalik Al-Gujdawani adalah pemimpin dari Hatam Hwajagan. Setiap orang mendapat kehormatan untuk menerima rahasia dan cahaya itu dari wajah Abdul Khalik Al-Gujdawani di hadirat para wali, di hadirat Abu Bakar Ash-Shiddiq, di hadirat Nabi, dalam hadirat Allah. Maulana Syaikh Nazim berkata, siapapun yang menerima bayat, inisiasi, dari kami atau menghadiri majelis zikir kami mesti mengetahui bahwa dirinya telah hadir di gua tersebut di saat barokah itu, di hadirat Nabi, dan bahwa ia telah menerima semua rahasia-rahasia ini kemudian. Rahasia-rahasia ini telah disampaikan kepada kami melalui para syaikh dari sanad emas, melalui Abu Bakar Ash-Shiddiq. Abu Bakar Ash-Shiddiq teramat bahagia dan gembira dengan apa yang terjadi di dalam gua itu, dan beliau kini mengerti mengapa Nabi telah memilihnya untuk menjadi teman dalam hijrah beliau. Para syaikh Naqsyabandi menganggap kejadian-kejadian dalam gua tadi sebagai fondasi dari Torekot. Tidak hanya sebagai sumber dari wirid harian, tetapi juga karena roh-roh dari seluruh anggota Torekot ini telah hadir bersama di saat itu. Setelah kejadian di gua tadi, mereka melanjutkan perjalanan ke Madinah Al-Munawwaroh. Saat mereka mencapai Kuba, suatu desa di dekat Madinah, di hari Senin di bulan Rabiul Awal, mereka berhenti untuk beberapa hari. Di sana Nabi membangun masjid pertamanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka di hari Jumat, setelah mendirikan sholat Jumat di Kuba. Itu adalah jamaah Jumat pertama yang beliau dirikan. Beliau memasuki Madinah bersama sahabat beliau, di tengah-tengah teriakan takbir, Allahu Akbar, dan tahmid, Alhamdulillah, dan kegembiraan serta kebahagiaan yang meluap dari setiap orang yang hadir. Beliau bergerak ke arah mana unta beliau akhirnya berhenti, dan di sanalah kemudian beliau membangun masjid beliau dan rumah beliau. Beliau tinggal sebagai seorang tamu di rumah Abu Ayyub Al-Ansori sampai masjid beliau terbangun. Saat Nabi datang ke Madinah, Madinah sedang dipenuhi berbagai wabah. Begitu beliau tiba, seluruh wabah penyakit itu lenyap. Penjelasan dan 20 adab zikir Hatam Al-Hwajagan. Maulana Syekh Hisham Kabbani. Zawiyah Fenton, Michigan, 19 September 2015. Syekh Hisham memulai Hatam dan memberi penjelasan surgawi dari masing-masing bagian secara mendetail. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nawaitul arba'in, nawaitul itikaf, nawaitul holwah, nawaitul uslah, nawaitul riyadho, nawaitul suluk, lillahi ta'ala fi hadzal masjid. 1. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. 3 kali. Lihatlah, subhanallah, permulaan dari Hatam seperti permulaan bagi setiap non-muslim untuk memasuki Islam, yakni syahadah. Hatam Al-Hwajagan sebagaimana Sayyidina Abdul Khalik Al-Gujdawani, Qodasaulahu siruhu, mengatakan bahwa beliau menerima aurat itu secara langsung dari Sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ia mempunyai 3 kali syahadah ini, di awal, untuk bersaksi dan menyaksikan diri kalian sendiri, wahai diriku. Kemanapun engkau pergi, kau akan berakhir di satu tempat, kau akan berakhir dalam syahadah.
Ketika kalian melakukan syahadah, kalian berada di tangan Allah, kalian berada di hadirat ilahi. Tangan Allah bersama jamaah. Tangan Allah bersama jamaah, bersama kelompok. Mana yang dimaksud kelompok di sini? Yadullahi ema al-jamaah, ketika kita mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah, kita menyaksikan bahwa Allah adalah sang pencipta dan tangan Allah akan datang pada kita. Karena yadullahi ema al-jamaah, jamaah di sini adalah dalam penafsiran, bukan dalam arti harfiah. Dalam arti harfiah, itu artinya sekelompok orang. Jadi tangan Allah ada di atas sekelompok orang dan kita sebagai individu. Ditafsirkan bahwa kita adalah sekelompok organ tubuh, kita adalah suatu kelompok yang menyelaraskan segala sesuatu bersama-sama. Seperti sekelompok insinyur dan doktor jenius, mereka bersama-sama meletakkan suara ini, pekerjaan ini, ibadah ini dari setiap organ untuk menyelaraskan tubuh kalian, dan ketika kalian mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah, di seluruh tubuh kalian. Seluruh sistem kalian menyingkirkan racun dan mendapatkan keindahan Allah dan ampunan Allah. Jadi marilah kita ucapkan lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ruh itu, ruh asi syahadah, ruh atau rahasia dari mengucapkan syahadah, kekuatan, kudrah. Ketika kalian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, Allah senang. Kekuatan, kudrah seperti apa yang akan dibusanai Allah kepada kalian? Dia akan membusanai kalian pada saat ini, mengampuni kalian dari segala dosa yang telah kalian lakukan sebelumnya dan membusanai kalian dengan busana yang tidak membiarkan pasukan iblis menyerang kalian. Jadi marilah kita ucapkan lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. 2. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 25 kali. Syekh membaca doa, Allahumma ya musabbib al-asbab, ya mufatih al-abwaab, ya muqallib al-qulubi wal absyar, ya dalil al-mutahayyirin, ya agiyats al-mustaghitsin, ya hayyu, ya qayyum, ya adzul jalali wal ikram. Wa fawidu amrillah, in allaha basyirun bil ibaad. Robitotusi syarif, pertautkan kalbu kalian dengan kalbu Syekh, dan dari beliau kepada kalbu Nabi, sallallahu alaihi wasallam, Nabi, sallallahu alaihi wasallam, akan menghubungkan kalian dengan hadratillah. Fatihah 7 kali. Maulana menghentikan zikir. Di sini kita mengucapkan, astagfirullah al-azim. Ketika kalian memutuskan untuk masuk Islam, kalian mandi dan dengan masuk Islam dan mengucapkan syahadah kalian menyirami diri kalian dengan makom atawid. Kalian memohon agar Allah, subhanahu wa ta'ala, membusanai kalian untuk menjadi seorang muwahhid, orang yang mengesahkan Allah, menjadi hamba yang baik, menjadi seorang yang setiap saat mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalian mempersiapkan diri kalian untuk memasuki hadirat ilahiyah itu. Dan Allah menyambut kalian, tetapi kalian mempunyai dosa dan Allah, subhanahu wa ta'ala, ingin kalian beristighfar untuk memastikan bahwa setiap dosa akan terlepas dari kalian tanpa tersisa. Itulah sebabnya sebagaimana disebutkan dalam banyak kisah bahwa ruh atau rahasia kekuatan Hatem al-Hawajagan diberikan kepada Khwaja Abdul Khaliq al-Gujdawani, Qodasaulahu siruhu, oleh Nabi, sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah ruqyah, penglihatan spiritual, beliau, sallallahu alaihi wasallam, membusanainya dengan kekuatan itu agar dapat pindah dari syakwa menjadi sada, dari akhir yang buruk menjadi akhir yang baik. Oleh sebab itu Allah, subhanahu wa ta'ala, mengubah semua pengikut yang berasal dari Torekot Naqsyabandi. Allah, subhanahu wa ta'ala, mengubah mereka semua dari syakwa menjadi sada, dan itu juga untuk Torekot lainnya. Setiap Torekot mempunyai jalannya masing-masing. Jadi setiap kali kita membaca istighfar 25 kali, bahkan satu istighfar pun membersihkan kita dan 25 istighfar. Jumlah yang muncul kepada Sayyidina Abdul Khaliq al-Gujdawani, Qodasaulahu siruhu, sudah tentu membersihkan kita sepenuhnya. Dan 25 adalah 2 tambah 5 sama dengan 7, berhubungan dengan 7 latoif, pusat energi di dalam tubuh manusia. Semoga Allah, subhanahu wa ta'ala, memberkati kita dengan itu semua. Ketika kalian telah diberkahi sekarang dan dosa-dosa kalian telah diampuni atas perintah Allah, apa yang akan kalian rayakan? Cinta kepada Sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, menyebutnya dengan membaca sholawat asyarifah 10 kali, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa salim. Ketika kita membaca istighfar, Allah, subhanahu wa ta'ala, dengan rahmatnya yang tak terbatas pada setiap muslim dan mukmin, ingin agar kita memasuki rahasia Al-Quran itu, karena itu adalah konstitusi muslim dan kita harus mengikutinya. Tinggalkanlah apa yang dilarang oleh Nabi, sallallahu alaihi wasallam, dan terimalah apa yang beliau perintahkan. Surat Al-Hasyr ayat 7. Kalian harus percaya dengan apa yang Allah berikan kepada kalian, Nabi, sallallahu alaihi wasallam, membawa Al-Quran untuk kita. Dan Quran adalah kalamullah,
Jadi Allah ingin agar kalian masuk membaca Al-Quran dengan membaca Al-Fatihah terlebih dahulu, karena dikatakan bahwa Al-Fatihatu kolbul Quran, Fatihah adalah kolbu, jantungnya, Al-Quran. Sebagaimana Yasin adalah kolbul Quran dan Fatihah kolbul Yasin dan Fatihah adalah rahasia di mana seluruh makna dari Al-Quran masuk ke dalam Fatihah dan itulah sebabnya mereka meminta kita sebelum sholawat, untuk membaca Fatihah 7 kali. Bismillahirrohmanirrohim. Al-Fatihah. 3. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa salim. Ketika kita membaca sholawat setelah membaca surat Al-Fatihah, Allah, subhanahu wa ta'ala, memanggil hambanya, Sayyidina Muhammad, Shallallahu alaihi wasallam, dengan mengatakan, kami telah alam nasroh laka syodrok melapangkan dadamu agar engkau bahagia, bahagia dengan umatmu, bahagia dengan dirimu untuk mereka semua, bahwa kami telah membukakan rahasia syahadah, rahasia tauhid dan kami telah menghilangkan dosa-dosa mereka, dan kami menjadikan mereka bersih sepenuhnya dan beban mereka yang kau tanggung telah diampuni. Jadi itulah sebabnya kita membaca alam nasroh laka syodrok, surat Al-Insyirah 7 kali. Surat Al-Insyirah 7 kali. Ikhlas Asyarifah, sekarang kita masuk ke dalam samudra tauhid, setelah mensucikan diri kita, setelah bersyolawat atas Nabi, Shallallahu alaihi wasallam, Nabi, Shallallahu alaihi wasallam, bahagia dengan kita, Allah bahagia dengan kita, jalan terbuka bagi setiap zakir, bagi setiap orang yang berzikir, jalannya terbuka untuk memasuki makom Al-Ikhlas membaca Qul Huwallahu Ahad. Surat Al-Ikhlas 11 kali. Fatihah 7 kali. Sholawat 10 kali. Kita akhiri dengan sholawat atas Nabi, Shallallahu alaihi wasallam, sebagaimana syuyukh kita. Mereka mengatakan, setiap amal yang kalian lakukan, bungkuslah dengan sholawat atas Nabi, Shallallahu alaihi wasallam, dan tidak seorang pun dapat mendekatinya, iblis dan pasukannya tidak dapat mendekatinya, orang yang jahat tidak dapat mendekatinya. Amal itu aman bagi kalian hingga hari kiamat dan itu akan dikelilingi oleh malaikat dan lingkaran-lingkaran malaikat itu berada di sekeliling kita sampai ke langit. Sekarang pembacaan Al-Quran. Atas perintah Syekh, seseorang akan membaca Al-Quran. Kemudian Ihda, Syekh mempersembahkan bacaan tadi sebagai hadiah kepada Nabi, Shallallahu alaihi wasallam, dan kepada para Syekh di Torekot Naqsyabandi dan Torekot-Torekot lainnya. Itulah zikir Naqsyabandi Shogir, kecil. Zikir itu berakhir di sini. Zikir, satunya lagi menggunakan batu. Zikir jahar atau zikir dengan suara dikeraskan. Faklam annahu la ilaha illallah. Apa yang kita lakukan sekarang? Zikir jahar adalah tasyabuhun bituruk uhro. Kita ingin berbagi dengan torekot lainnya, zikir mereka. Jadi kita mencoba melakukan zikrullah dengan suara keras, meniru mereka. Mereka lebih banyak melakukannya untuk memastikan bahwa kita bersatu dalam berbagai hal dan untuk menunjukkan persatuan di antara torekot sufi yang berbeda. Zikir dengan suara dikeraskan, jahar, biasanya bukan untuk para pengikut Naqsyabandi. Mereka melakukannya dalam hati, hofi. Tetapi Maulana Syekh, Qodasaulahu siruhu, mendapati bahwa hal itu perlu di zaman sekarang, karena begitu banyak orang yang masuk Islam dan juga Muslim yang tidak melaksanakan praktik-praktik di dalam Islam, agar mereka melakukannya dan bersama-sama melakukan zikrullah ini dengan menyebut Asmaul Husna wal Sifat. Setiap nama dan sifat Allah mempunyai rasa manisnya masing-masing. Setiap nama mempunyai makna dan itu seperti mata air makna yang tidak pernah berakhir. Kalian juga bisa pergi ke perpustakaan yang saya miliki di bawah, di dalam rumah dan melihat ribuan buku, dan itu yang tidak pernah berakhir. Buku-buku baru berdatangan sepanjang masa mengenai keindahan Asmaul Husna wal Sifat. Itulah sebabnya ala bidzikrullah tatmain al-qulub. Allah. Hasbun Allah wa nikmal wakil. Ketika kalian pulang, kalian membawa buku-buku kalian, setiap orang membawa bukunya, setiap murid membawa catatan, amalnya, pada akhir setiap hari. Ini adalah buku kita untuk akhirat dan segala yang kita lakukan ada di dalam buku kita untuk akhirat. Kita akan mempunyai banyak buku untuk dibawa ke akhirat. Insya Allah kita mempunyai banyak buku yang baik dan meninggalkan buku-buku yang buruk di dunia. Dan Allah akan mengampuni kita. Hari ini, lihatlah Hatem Al-Hwajagan ini adalah mesin utama di Bahrul Qudrah. Zikrullah, yang saya maksud, Hwajagan adalah zikrullah. Dan itu adalah sebuah mesin di Bahrul Qudrah dan kita semua berputar dan memperoleh kekuatan darinya. Jika kalian goni, kaya, kalian pasti kaya dari amal-amal yang diterima oleh Allah, Subhanahu wa ta'ala, kalau tidak maka kalian miskin. Kita memohon kepada Allah, Subhanahu wa ta'ala, agar tidak menghakimi kita dengan amal kita karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, sebagaimana Nabi, Shallallahu alaihi wasallam, bersabda. Ya Aisyah, barang siapa yang akan dihisab, ia pasti akan diazab. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang akan dihisab, niscaya ia akan diazab.
Semoga Allah tidak mengazab kita dan semoga Allah membusanai kita dengan busana surgawi yang tak berakhir, insya Allah. Ada 20 adab dalam berzikir berjamaah, dibagi menjadi 5 adab sebelum zikir, 12 adab selama zikir dan 3 adab setelah zikir. 5 adab sebelum zikir. 1. Niatkan taubatan nasuha, dengan bersungguh-sungguh, dengan astagfirullah, demikian juga hatam wajagan setelah syahadat, membaca astagfirullah, kemudian tobat dari maksiat, tobat memohon ampun dari syariat, thariqat, hakikat yang tak kita laksanakan dengan baik. 2. Mandi atau berwudhu, kemudian memakai wangi-wangian, bersiwak dan mengharumkan mulut. Maulana menganjurkan menjaga wudhu, tetapi mandi jauh lebih baik. 3. Duduk diam dan mulai zikir kolbu dengan lafaz Allah. Allah. 4. Menyatukan hati kolbu dengan mursid dan memohon dukungannya, Robitoh. 5. Menyatukan diri ke Rasulullah SAW dengan perantara syaikh guru sebagai perantara. 12 adab selama zikir. 1. Duduk di atas alas yang suci. Sikap duduk seperti tasyahud tahiyat awal tetapi bila tidak kuat dapat bersila. Duduk seperti tasyahud awal lebih baik, karena adab ini lebih tinggi daripada duduk bersila. 2. Meletakkan tangan di atas paha dengan jari telunjuk dan jempol dilingkarkan, kemudian membentuk lingkaran bila berjamaah. Bila zikir sendiri sebaiknya menghadap kiblat, bila berjamaah membuat lingkaran. 3. Memberikan wewangian pada majelis zikir. Rasulullah SAW menyenangi wewangian, malaikat dan aulia menyenangi wewangian. Adab ini adalah salah satu adab yang disepakati para mursid thariqah. 4. Memakai pakaian yang halal dan suci. 5. Menggelapkan atau mematikan lampu untuk memudahkan untuk menutup indera lahiriah menuju indera batiniah. Konsentrasi dan menjaga pandangan serta lebih khusyuk. 6. Memejamkan mata. Karena dengan memejamkan mata, maka jalan-jalan indera lahiriah akan tertutup sedikit demi sedikit. Tertutupnya indera tersebut akan merupakan jalan sumber penyingkapan bagi indera batiniah atau hati. 7. Membayangkan kehadiran mursid dalam majelis zikir, hal ini merupakan adab yang sangat ditekankan. 8. Zikir berjamaah lebih baik dengan suara keras namun lembut, dengan kekuatan yang sempurna hingga seluruh sel-sel tubuh dari kepala hingga ujung kaki terisi oleh asma Allah, hal ini menunjukkan keadaan di mana pedzikir memiliki keinginan yang kuat. 9. Keikhlasan dan ketulusan dalam berzikir dengan mengharapkan ridho Allah semata. 10. Ketika berzikir la ilaha illallah panjang pendeknya sesuai dengan bacaan Al-Quran, karena kalimat ini berasal dari Quran. Zikir ini bermanfaat untuk menghancurkan syahwat dan hawa nafsunya. Ketika syahwat dan nafsu telah hilang, maka saat itulah dimulai dengan zikir Allah. Allah. Allah adalah nama yang paling utama atau disebut lafaz Al-Jalalah. 11. Menghadirkan makna zikir dalam kolbunya. 12. Mengosongkan hati dari setiap maujud, yaitu menghindarkan selain Allah masuk dalam hatinya. 3 adab setelah zikir. 1. Setelah zikir diam sejenak sambil mengawasi warid dari wirid zikir yang dilakukan. Diam sejenak sesudah zikir ini lebih baik dari 30 tahun mujahadah atau riyadoh. Seperti juga tafakur sejenak setelah sholat lebih baik dari 70 tahun ibadah. 2. Menahan nafas berulang-ulang antara 3 hingga 7 tarikan nafas. 3. Tidak segera minum yang dingin, karena panasnya zikir akan menghancurkan karat-karat hati. Rahasia zikir Hatem Al-Khwajagan. Maulana Syekh Hisham Kabbani. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin, washolatu wassalamu ala asyrofil mursalina sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa syahbihi ajmain. Kalimatan khafifatan ala alisan sakilatan fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim astagfirullah. Qol an-nabi, sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha. Nabi, sallallahu alaihi wasallam, bersabda, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Itu artinya segala sesuatu untuk menasihati orang adalah agama. Segala sesuatu yang baik bagi manusia dan kalian memberi nasihat mengenai hal itu, maka itu adalah bagian dari agama, karena sebagaimana sabda Nabi, sallallahu alaihi wasallam, agama adalah nasihat. Jadi jika kalian memberi nasihat, seolah-olah kalian sedang menjalankan agama kalian. Setan tidak menyukai hal itu. Ia berusaha melakukan usaha terbaiknya untuk membuat orang menjadi tersesat. Ia tidak bisa mengambil iman dari kolbu mereka, tetapi ia dapat memblok dan menghijab iman itu. Allah menanam iman di dalam kolbu manusia sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya di dalam hadis, Allahumma sholli alaika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yulid al-insanu alal fitro. Manusia lahir dalam keadaan fitrah. Jika ada fitrah,
Maka setan tidak dapat menghilangkannya tetapi ia dapat menutupinya, dan hijab itu ada pada setiap orang. Ia dapat menutupi cahaya iman yang ada pada setiap orang. Untuk menghilangkan hijab atau penutup itu bukanlah hal mudah. Setan membuat penutup itu seperti dinding yang terbuat dari semen. Dapatkah kalian menghancurkannya? Kalian perlu bor untuk menghancurkan dinding itu agar kalian bisa membuat lubang kecil agar cahaya bisa masuk ke dalamnya. Satu-satunya yang dapat menghancurkan dinding itu, dinding semen yang menutupi kalbu adalah dengan zikrullah. Itulah sebabnya mengapa Allah menyebutkan di dalam Al-Quran untuk mengingatnya. Dengan mengingatnya, kita mengutuk setan. Dengan mengingat bahwa setan adalah musuh Allah, dan ia menjaga dinding itu pada diri kalian. Jadi untuk menghancurkan hijab itu, majelis zikrullah akan menyingkirkan hijab dan membawa cahaya iman agar dapat terlihat. Jadi untuk majelis atau pertemuan semacam itu, hijab di dalam diri kita sekarang hancur dengan zikrullah. Alladzina yadzkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakarun fi khalqis samawati wal ardh. Mereka yang melakukan zikrullah mampu memikirkan penciptaan langit dan bumi. Bukanlah hal mudah untuk melakukannya, hal itu memerlukan dukungan dan dengan zikrullah, kalian akan mampu melakukannya. Kehendak Allah membawa murid-murid dan yang bukan murid untuk berkumpul melakukan Hatam al-Hwajagan, zikir yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu di Gua Sur, dan zikrullah itu seolah-olah kita berada di dalam gua itu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu lebih penting karena itu bagaikan bor yang membuka kalbu manusia. Kita melakukan Hatam al-Hwajagan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu dan seluruh wali Naqsyabandi di Gua Sur. Maulid dapat dilakukan setiap saat, seperti maulid yang mereka lakukan di sini, dan di atas itu, kita mulai dengan pembacaan maulid, dan di atasnya kita mencapai ridho Allah bersama kita bahwa kita melakukan zikir di tempat ini. Makom itu sekarang, tempat ini sekarang menjadi sebuah makom di mana nur muncul dari tempat ini hingga ke langit karena setiap orang bergabung dalam zikrullah, menjadi bagian dari zikir itu. Mereka akan dikenal dengan cahaya pada kening mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang melakukan zikrullah di dunia. Bahkan jika kalian melakukannya sekali sepanjang hidup kalian, kalian akan menjadi seorang zakir. Bahkan jika ada seseorang yang datang dan duduk bersama kalian selama 5 menit karena ada suatu keperluan dengan orang yang berada di sini, kemudian ia pergi, ia juga akan dianggap sebagai zakir oleh Allah. Itulah sebabnya kita harus mengucapkan Alhamdulillah dan Asyukurlillah. Mengapa dalam zikrullah dimulai dengan syahadat? Itu adalah seperti orang yang mandi, membersihkan diri. Syahadat membersihkan segala sesuatu. Jadi kita mulai dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Dengan mandi itu kalian akan menjadi bersih. Setelah itu kalian membaca istighfar, Allah akan mengampuni kalian. Kemudian kalian membaca surat Al-Fatihah. Sekarang kalian memasuki rahasia kitab suci Al-Quran dan malaikat membukakan bagi kalian untuk menyelam ke dalam samudra rahasia Al-Quran. Dan kalian membaca surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Mengapa bukan 10? Mengapa bukan sekali? 7 kali karena ada 7 ayat di dalam surat Al-Fatihah dan Sabamat Tsani, untuk itulah kita membacanya 7 kali, dan itu adalah kunci-kunci bagi ke-7 langit. Jadi, 1, 2, sampai 7. Kalian akan diberi kunci dari ke-7 ayat yang merupakan pembuka bagi ke-7 langit. Jadi dengan berkah dari syuyuf kita, Allah membukakan bagi kita hakikat dari semua ini dan meneruskannya dari langit pertama hingga langit ke-7 dan tidak keluar lagi dari sana sampai hari kiamat. Kemudian apalagi yang kita baca? Kita membaca 10 sholawat. Segala sesuatu kalian harus membungkusnya dengan sholawat. Setiap amal yang kalian lakukan, kalian harus menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan demikian itu akan aman. Tidak ada yang dapat menyentuhnya. Segera setelah kalian menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setan akan pergi. Jadi 10 sholawat adalah untuk membungkus syahadat, istighfar dan surat Al-Fatihah, itu akan dimasukkan ke dalam kotak penyimpanan untuk hari kiamat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjaganya untuk kalian. Kemudian kalian membaca Alam Nashrah Laka Shodrok, bukankah kami telah melapangkan dadamu ya Muhammad? Dan kami akan terus memberi padamu hingga engkau berkata, ya, aku senang. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengatakan, aku senang? Tidak. Beliau akan terus meminta dan meminta, tidak pernah berhenti karena apapun yang Allah berikan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikannya kepada umatnya. Wawadhokna anka wizrok, dan kemudian kami ambil wizr bebanmu, seluruh dosa kalian telah dihapuskan. Kemudian surat Al-Ikhlas, setelah kalian dibersihkan,
kalian membaca surat Al-Insyirah, Alam Nasroh Laka Shodrok wa Wadokna Anka Wizrok, Al-Adzi Ankodo Zohrok, ketika kami hilangkan beban berat berupa dosa-dosa, maka kalian dapat memasuki samudra Tauhid, ketika kalian mengucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, Shallallahu alaihi wasallam, kalian melihatnya dari level tersebut, dunia telah lenyap, setelah kalian dibersihkan dengan membaca Hatam al-Hwajagan dan ini adalah ringkasan pendek dari rahasia Hatam al-Hwajagan. Ketika kalian telah mencapai level fitrah itu dan kalian telah diangkat, dibukakan bagi kalian samudra Kulhu Allahu Ahad, kalian menyelam dalam rahasia itu dan kalian akan merasakan hakikat tauhid, bukan lagi tauhid imitasi, itu adalah tauhid yang sejati. Kemudian kalian membaca lagi surat Al-Fatihah, 7 kali, tetapi kali ini kalian membacanya pada level tauhid. Yang pertama setelah istighfar, kali ini setelah tauhid. Yang pertama setelah tobat dan yang kedua membaca Al-Fatihah dengan hakikat tauhid. Sekarang kalian memasuki 7 langit. Dengan ketujuh ayat ini dengan tauhid penuh, tidak ada lagi syirik di dalam kalbu kalian. Kemudian apalagi yang kalian baca? Sholawat atas Nabi, Shallallahu alaihi wasallam, untuk membungkus surat Al-Fatihah dan samudra tauhid yang telah Allah bukakan bagi kalian. Kalian berada di suatu tempat dan tidak ada orang yang dapat mengeluarkan kalian. Itu terbungkus hingga hari kiamat. Itulah pentingnya Hatam al-Hwajagan, jadi kalian jangan sampai melewatkan Hatam, lakukan sekali seminggu, karena itu akan membersihkan kalian dan hakikat Alam Nasroh Laka Shodrok, rahasia surat Al-Fatihah akan dibukakan bagi kalian di masa mendatang, insya Allah. Jika kalian tidak mempunyai kendaraan untuk pergi ke zawiyah di mana mereka mengadakan Hatam al-Hwajagan, maka tinggallah di rumah dan lakukan zikir itu sendiri. Jika kita pergi ke acara maulid malam ini, kita akan menjadi mahrumin, kita tidak akan mendapat syuhbah ini malam ini. Dan jika kita berada di sana, kita tidak akan mendapat rahasia ini yang Maulana curahkan ke dalam kolbu untuk disampaikan kepada orang-orang mengenai pentingnya zikrullah dan Hatam al-Hwajagan. Surat Al-Fatihah terdiri dari 3 level yang berbeda. Insya Allah, Allah akan membukakan rahasia dari surat Al-Fatihah. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.